hadis di dalam Arba'in, yakni bahwasanya yang menjelaskan bahwasanya halal itu jelas dan haram itu jelas. Yakni hadis nomor 6 nih. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara keduanya, antara haram dan halal, itu dinamakan perkara yang syubhat. Syubhat itu orang ragu apakah ini halal ataukah ini haram. Tapi bukan berarti itu tidak diketahui halal haramnya, bukan. Disebutkan dalam hadis la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Tapi ada yang mengetahui hukumnya, termasuk orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang meneliti, orang-orang yang mau mencari hadis-hadis Nabi dan Al-Quran, yang terus mencari akan mendapatkan khabar tentang halal haramnya hal tersebut. Maka innal halala bayyinun, halal itu jelas. Wa innal harama bayyun, haram juga jelas. Terus wa bainahuma umurun mustabihatun, antara keduanya perkara yang syubhat, enggak jelas nih. Maka perintahnya famanittaqa syubhati faqad istabra li dini wa irdi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, nek sampean ragu apakah ini halal atau haram, maka dijauhi. Barang siapa yang menjauhi syubhat faqad istabra li dini wa irdi, maka dia telah bebas agamanya dan kehormatannya. Dia bebas nih. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang terjatuh kepada yang syubhat, dia ragu tetap di pangan wae misalnya, maka waqa'a fil harami, maka indikasinya dia itu terjatuh kepada yang haram. Kenapa ini kula bahas? Karena banyak orang yang tidak mengetahui detailnya hukum. Di antaranya makanan-makanan yang ada, terutama yang sekarang karena orang sekarang itu apa saja dimakan. Tapi pakai dalil umum. Jadi kalau memang pakai dalil umum, kalau belum tahu dalil khusus maka tidak apa-apa. Tapi ketika dia sudah tahu dalil khusus, maka dalil khusus ini nanti yang akan mengecualikan dari yang umum. Contohnya apa? Saat ini usume wong mangan tung. Wong mangan bekecot. Wong mangan laron dan lain sebagainya. Itu hukumnya pipron. Kan kebanyakan manusia ragu sebagian mereka yakin halal karena dengan dalil umum. Sebagian sedikit orang itu meyakini haram, termasuk kula. Kula meyakini haram. Oh ya enggak apa-apa, itu dalilnya pakai umum, tapi kan nanti bisa dirinci. Dan Ustadz Zainal Abidin sendiri bukan orang yang maksum gitu. Sebagaimana Imam Madzhab yang 4. Imam Madzhab yang 4 itu laut itu bangkainya halal. Menurut Imam Abu Hanifah yang dimaksud bangkainya halal itu as-samak, ikan. Selain ikan haram. Itu Imam Abu Hanifah. Termasuk anjing laut, bahkan termasuk kepiting. Semua yang tidak jenis ikan maka haram. Tapi menurut mazhab yang lain membolehkan karena pakai dalil umum, padahal ada pengkhususannya, yakni bangkai yang halal itu hanyalah bangkai ikan dan belagang. Makanya menurut Imam Abu Hanifah inilah yang lebih tepat dan lebih jelas bahwa yang dimaksud bangkai halal itu bangkai ikan, bukan yang lainnya. Nanti kalau bahas detail-detail sampai kepada ayat Al-Qur'annya sehingga nanti paham. Ketika kita paham nggak ragu lagi. Mulai anak ustadz ngarani halal, terus anak ngarani haram, sampai kan jadi ragu. Maka yang membawakan ini mana yang lebih dekat dengan dalil itu yang kita pakai, tanpa kita menyalahkan yang lain. Karena apa? Para ulama dulu sebagaimana Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hambal, berbeda pendapat dengan Imam Malik, berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i bilang bagaimana? Qauli shawabun, pendapatku ini benar. Dan beliau meyakini benar karena punya dalil. Sebagai banyak kula meyakini benar pendapat ini nanti karena kula punya dalil.
Meskipun berbeda dengan ustadz yang kibar misalkan. Terus Imam Syafi'i qauli shawabun. Ucapanku ini benar, pendapatku ini benar. Yahtamil khata. Mungkin juga salah. Mungkin, tapi benar. Harus diyakini benar dulu gitu. Wa qauluhu ini khata'un, dan perkataan selainku atau pendapat selain pendapatku yang berbeda denganku salah. Yahtamilus shawab, tapi mungkin juga benar. Ini adab. Dia tetap mengatakan pendapat Imam Malik salah, pendapat Imam Abu Hanifah salah, pendapatku yang benar, tapi pendapat mereka mungkin juga benar. Itu yang namanya adab. Tidak menyalahkan secara mutlak. Kados kula nggih ngoten nggih. Nek kula yakin pendapat ini nanti benar nggih. Maka harus jelas ya, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun nggih. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Ya, sekarang kita bahas innal halal nggih. Halal ya. Jadi innal halal bayyun itu adalah yang mengetahui kejelasan dari suatu perkara yang syubhat itu hanya sedikit orang ya. Maka karena kula ngertos, kula berkewajiban menerangkan nggih. Ini 4 tahun yang lalu sudah tak terangkan nggih. Tapi ini akan kula terangkan kembali nggih. Kersane apa itu lebih jelas nggih. Jadi berkewajiban karena kula ngertos itu. Masalahnya kan di situ nggih. Nah, terusan di dalam riwayat hadis yang namanya halal nggih. Nabi SAW bersabda, al-halalu ma ahallallahu fi kitabi. Yang halal itu adalah ya, halal itu adalah yang dihalalkan di dalam kitab, yakni Al-Qur'an. Wal haramu ma harramallahu fi kitabi. Yang haram adalah yang diharamkan di dalam kitab, yakni dalam Al-Qur'an. Mana nanti yang dihalalkan di dalam Al-Qur'an dan mana nanti yang dihalalkan di dalam diharamkan di dalam Al-Qur'an, itulah nanti yang ada dalilnya. Makanya kalau Ustaz Zainal Abidin nggih wallahu alam, meskipun kula ngarani pendapat itu salah, meskipun beliau mengatakan benar nggih, beliau pada waktu itu di dalam rekamannya nggak pakai dalil. Dalilnya umum dan dalilnya akal. Begitu itu kan makanannya bersih kan seperti itu. Gitu. Pakai dalil akli. Niki mungkin kula pakai dalil Al-Qur'an. Kan ngoten. Nggih. Terus napa niku? Dalile nggih. Halal nggih, halal dulu masih halal nggih. Halal itu mereka yang mengatakan halal nggih. Termasuk bangkai yang di laut, yakni ning gone Bulughul Maram kemarin juga sudah ada huwat tahuru ma'uhu wal khillu maitatuhu nggih. Laut itu suci nggih airnya dan halal bangkainya nggih. Dan ini ditafsir nggih oleh beberapa hadis nggih. Bangkai yang dimaksud apakah semua bangkai? Memang sebagian ulama mengatakan semua bangkai, tapi ada nas khusus nggih. Di dalam Bulughul Maram juga nggih disebutkan uhillat lana maitatani nggih. Uhillat telah dihalalkan bagi kita maitatani 2 bangkai. Berarti tidak semua bangkai. Jadi dalil umum ditaksis gitu nggih. 2 bangkai saja yang halal itu nggih. Wadamani dan 2 darah, karena asal darah itu haram ya. Ada darah yang halal ya. Fa'amal maitatani adapun ya. 2 bangkai yang halal fal jarodu, maka itu adalah belalang dan semua jenis belalang. Wal hutu dan hut itu ikan dan semua jenis ikan. Hut ikan ya. Kenapa di situ ikan ya, karena di hadis yang lain disebutkan as-samaku wal jarodu, as-samak ikan. Maka yang pendapat paling kuat dalam hal ini di antara 4 mazhab menurut kula yang sesuai dengan dalil itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi semua bangkai yang ada di laut itu halal, yang dimaksud halal adalah ikan, semua jenis ikan. Selain ikan tidak. Kula lebih memilih yang itu karena itu yang lebih mendekati dalil itu. Maka pendapat itu ada dalilnya nggih. Makanya sampean harus yakin betul nggih. Ketika sudah ada dalilnya, kalau dalilnya sampean pasti masih ada keraguan gitu. Nah, ini soal dalilnya sudah kita yakin nih. Apalagi pendapat Imam Abu Hanifah itu yang paling hati-hati. Jadi ada pentasih yakni yang dimaksud as-samak ikan nih dalam riwayat hadis nih. Yakni al-hut itu jenis ikan baik besar maupun kecil nih. Ikan teri, ikan hiu nih.
ikan lumba-lumba, pokoknya semua jenis ikan tetap halal. Wallahu ta'ala alam ya. Pokoknya jenis ikan. Terus kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan yang dihalalkan di dalam Al-Qur'an ya. Uhillat lakum bahimatul an'am. Yakni surat Al-Maidah ya, ayat 1. Neneng Al-Qur'an terjemahan ini halaman 106. Dicatat kok dibeli gak apa-apa nek pengen nyatet dalile iki. Jadi uhillat lana bahimatul an'am, telah dihalalkan uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Terus orang lanjutnya tidak semua binatang ternak langsung halal otomatis, tidak. Illa ma yutla alaikum, kecuali ya, apa yang akan dikatakan selanjutnya. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan yaitu akhirnya ning ayat selanjutnya hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Kenapa hurrimat alaikumul maitatu bangkai? Karena binatang ternak pun nek dia berupa bangkai tetap haram, ngoten lho. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinziri. Terus wama uhilla li ghairillah, apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah meskipun binatang ternak berupa wedhus, sapi kok disembelih dengan atas nama selain Allah ya tetap haram meskipun binatang ternak, karena ini dalilnya umum. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Tapi yang bagaimana yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Bahimatul an'am itu telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nek kono ana lanjutane walahmul khinzir iki termasuk tafsir nafsiri ayat ini ya, adalah ya, Ali bin Abi Thalhah nggih, dari Ibnu Abbas, yakni maksudnya al-maitatu wadamu walahmul khinziri. Kenapa adamu pereng geteh? Meskipun darah binatang ternak, nek darah yang mengalir maka haram kan ngoten. Ning gone ayat Al-Qur'an wadaman masfuha, darah yang mengalir meskipun berasal dari binatang ternak. Jadi meskipun binatang ternak tidak halal secara global langsung halal, tidak, darahnya haram kan ngoten. Darah yang mengalir tapi boleh mengalir jadi dideh niku lho. Niku haram ya. Berarti kalau darah yang menempel di daging tidak, darah yang menempel di daging, menempel di masih tersisa di tulang maka tidak haram. Yang mengalir saja kan. Kenapa tidak haram? Hakikatnya itu haram, tapi sesuatu yang sulit maka menjadi makfu. Di dalam tulang kan menjadi makfu nggih. Maka darah yang halal, murni halal aslinya yaitu tadi ning hadis iku yakni fal kabidu watihalu, apa hati dan limpahnya itu saja darah yang halal. Selain itu hukum asale darah sing kathil ning daging hukum asale haram, tapi nek angel njukuke angel buange maka itu makfu. Tapi sing wis jelas-jelas mengalir boleh mengalir iku terus boga didhe itu jelas-jelas haram ini. Terus dalil halal lagi yakni dalil umum. Dalil umum. Dalil umum surat Al-Baqarah ayat 29. Ini dalil umum. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan bagi kalian apa yang di bumi semuanya. Jadi semua yang di bumi itu diciptakan untuk kita. Ini dalil umum. Berarti kabeh halal itu. Hukum asal kabeh di bumi itu halal. Kabeh di bumi itu suci nggih. Kabeh di bumi itu halal sampai ono nas yang mengatakan haram. Makanya kenapa selama ini ya, sebagian orang meyakini misalnya laron halal, apa mang? Untung halal karena dalilnya ini. Dalilnya ini bekecot halal. Dalilnya apa? Dalilnya iki huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan ya, bagi kalian apa yang di bumi semuanya untuk kalian. Maka ulama mengambil apa kaidah usul dengan dalil ayat ini al aslu fil asya al ibahah. Asal semua segala sesuatu yang di bumi ini adalah boleh. Makanya halal. Makanya mangan bekecot yo oke, mangan tong yo oke, ngono malehan kan ngono. Tapi ada lanjutane. Kecuali yang ada nas yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun hadis itu. Masalah lah wong entung ono dalile, bingung ra ngarep apa dalile entung opo hal harame. Kan bingung kan? Entung harame dalile opo gitu. asul halal itu. Heeh.
Iya. dalil ora ono asul. Nah, dalil entum haramnya apa? Gak ono kan? Nek babi Dalil bekicot haram? Gak ono. Makanya dengan dalil umum ini nggih banyak para ustadz juga, nggih banyak orang juga makan bekicot karena pakai dalil umum. Yakni semua yang di muka bumi diciptakan untuk manusia, berarti boleh. Sampai ada nas yang mengatakan haram gitu. berarti Ustaz sementara ya. Nggih. Sementara memutuskan sesuatu itu dasar hukum itu harus komplit. Jadi tidak hanya satu dalil terus buat pedoman nah itu. Mohon nggih. Nggih. Berarti dengan dalil yang tadi, dalil umum, berarti semuanya menjadi halal. Kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita simak nggih. Tadi innal halal bayyinun ya. Halal jelas. Saiki kita simak innal haram bayyinun. Haram juga jelas. Haram ya. Sebelumnya Nggih. belum masuk haram ya. Yang halal tadi urut ya Ustaz. Nggih. Tadi kecuali ikan dan Belalang. belalang. Sekarang yang dikatakan ikan itu tolong disampaikan. Ama itu masuk ikan enggak, rajungan itu masuk ikan apa enggak, atau yang lain yang ada. Tadi jelas seperti anjing laut itu walaupun itu di laut, Iya. tapi enggak termasuk kategori ikan, itu termasuk haram. Selama ini seperti rajungan, seperti kepiting itu enggak masuk kategori ikan ya. Selama ini enggak masuk kategori ikan. Maka menurut Imam Abu Hanifah tetap haram. Haram. Ya. Maka di antara ulama-ulama NU sendiri, di antaranya Mbah Mun Jubair itu cenderung ke haram malah. Nah, itu ibu-ibu ben krungu itu Iya. buane rajungan. Cenderung ke haram. Nah Ustaz, saiki dibahas dulu ya. Meskipun ada pendapat ulama sekelas Imam Mazhab pun mengatakan itu boleh, tapi kita itu berdalil beragam berdasarkan dalil, maka kita mencari yang paling dekat dengan dalil itu. Yang paling dekat dengan dalil. Maka sekarang kita masuk dulu nggih, nanti setelah dibahas duanya baru komplit nggih. Masalah haram, haram juga jelas nggih. Wa innal haram bayyinun. Haram juga jelas kan ngoten nggih. Haram tadi apa? Wal haramu ma haramallahu fi kitabih. Haram itu adalah yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an. Apa yang diharamno Allah dalam Al-Qur'an? Terus ya Allah, innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya hanyalah Allah mengharamkan bagi kalian bangkai, wadama dan darah, walah mahinziri dan apa itu daging babi, wa ma uhilla bihi ligairillah dan apa yang disembelih nggih dengan menyebut nama selain Allah nggih. Tapi masih ada kelonggaran fa manitur ghairu bagin nggih. Maka barang siapa yang terpaksa dan dengan cara tidak menginginkan, wala adin tidak berlebihan, fala itsma alaih maka tidak apa-apa. Ya, meskipun haram, nek kira-kira terpaksa tidak apa-apa. Jadi innama haramallahu alaikumul maitata. Itu yang dalil yang pertama. Maka dalil yang kedua lagi dalam ini surat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173 nggih. Jadi innama harrama alaikumul maitata wajama wal hamal hinziri itu adalah surat Al-Baqarah ayat 173. Maka itu penting untuk dicatat nggih. Dalil nggih. Loh, dari sisi mana haramnya? Entung haramnya apa? Bekecot, laron. Nah, nanti nggih. Ini ada hadis meneh nggih. Ayat Al-Qur'an meneh surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu. Ini kan diharamkan Al-Qur'an. Telah diharamkan alaikum atas kalian. Apa sih diharamkan al-maitatu bangkai? Maka ketika sesuatu itu menjadi bangkai, maka dihukumi haram oleh Al-Qur'an. Semua bangkai haram. Terusan kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua bangkai haram gitu. Baik bangkai binatang ternak maupun bangkai apa itu bangkai apa itu? Semua bangkai lah, binatang ternak atau bangkai binatang-binatang yang lain gitu. Semuanya haram gitu. Karena apa? Al-Qur'annya hurrimat alaikumul maitatu. Telah diharamkan atas kalian bangkai. Terus dikecualikan oleh Nabi nggih. Apa? As-samaku wal jarodu. Jadi dikecualikan Nabi ning gone hadis ukhilat lana maitatani wadamani telah dihalalkan bagi kita dua bangkai. Lho sing halal mokul dua bangkai.
al jaradu wal hut wa fi riwayatin as-samaku wal jaradu. Bangkai yang halal hanyalah bangkai ikan dan bangkai belalang gitu. Makanya termasuk bekecot mati bangkai. Napa meneh? Entung mati bangkai, laron mati bangkai. Lho bangkai kan mbok pangan, padahal nek Al-Qur'an muni haram. Sampai pakai dalil opo? Mangan niku kan ngoten. Nek Al-Qur'an muni bangkai itu haram. Kalau cumi dan belut termasuk ikan. Cumi-cumi masuk kategori ikan. Belut masuk kategori ikan. Iya. Kalau kerang, Kerang insya Allah tidak masuk kategori ikan. berarti haram. Iya, nek menurut pendapat yang itu. Nek sampean ragu berarti harus ditinggalkan. Moga apa? Moga nek ragu nggih ditinggalkan nggih. Moga apa mang apa wa bainahuma umurun mustabihatun. Nek sampean ragu ditinggalkan, jangan dimakan. Nek sampean yakin halal itu namanya bangkai. Mosok sampean yakin bangkai halal kan ngoten. Kepiting tidak termasuk ikan. Makanya sebagian ulama memang sudah mengatakan itu haram kepiting. Kalau memang dia konsekuen nih, orang-orang yang menghalalkan kepiting ini konsekuen, harusnya yuyu dikali yo halal. Kenapa wong-wong sing ngarani kepiting halal, yuyu kok diarani haram? Enak berdua itu. Kepiting sama rajungan itu beda loh. Enggak, karena apa? Bukan di darat, Pak. Kalau yuyu itu di air tawar mereka membedakan, padahal air tawar maupun air laut itu sama, karena laut itu ada laut yang tawar dan juga laut asin itu. Maka jika halal ya halal semuanya gitu. Ada yang mengharamkan hewan yang bisa hidup di dua Walam. alam. Wallahu alam karo dalile. Kodok itu bisa digunakan. Itu dikias. Contohnya apa? Kodok, ya kodok itu. Kodok dalilnya haram, ada hadis yang mengatakan haram membunuh katak. Ya. Membunuhnya. Mangan kita. Tadi yuyu tadi. Nah, yuyu itu yang jelas bukan kategori ikan. Kalau bukan kategori ikan, berarti itu Pak temu boten yuyu niku. Ikan yuyu. Ah, enggak ngarah sampean muni warang ngarah. Ikan rajin. Rajungan haram. Nek jenengan ragu ditinggalno, nek jenengan wis yakin monggo njaluk keyakinan teng pundi. Yang jelas itu bukan kategori ikan gitu. Nek menurut Imam Abu Hanifah, nek sampean anut imam yang lainnya halal. Cuma imam yang lainnya dalilnya umum. Nih, kalau Imam Abu Hanifah dalilnya khusus. Maka nek kula lebih memilih yang khusus daripada dalil yang umum. Nah, kesempatan karena masing-masing mazhab itu pendapatnya berbeda. Orang yang disukai dia akan pindah-pindah memilih yang dia sukai. Seharusnya kita itu tidak pindah-pindah mazhab sesuka hati. Kita itu mengikuti mazhab, kita melihat mana dalil yang paling tepat. Gitu. Yang paling mendekati kebenaran. Maka Imam Syafi'i tadi bilang, qauli shawabun, ucapanku pendapatku ini benar. Jadi bagi yang senang rajungan jangan memakai Hanafi loh, gitu loh. Jadi pilih-pilih yang Nah, nek kula meskipun kula mazhab secara asal mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i membolehkan itu rajungan dan itu membolehkan. Iya. Ya. Tapi kula tetap memilih dalam hal itu memilih pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena ada dalil khusus yang dimaksud bangkai laut, bangkai ya, yang di laut itu as-samaku, ikan. Jadi dan bangkai secara umum juga yang halal hanya ikan dan belalang. mulai kira satu rajungan. Belalang itu belalang sebangsanya. Nah, yang definisi belalang itu nopo kan? Dikatakan belalang. Ya ditanyakan saja langsung apakah itu belalang atau tidak. Nek cara ning kene kan jelas ketok. Walang contohnya, walang sangit, walang kerik, walang gambo, itu kan jenis belalang semua. Bukan jenis serangga, bukan jenis belalang. Belalang masuk kategori jenis serangga. Tapi tidak semua serangga jenis belalang kan seperti itu. Karena di antara jenis apa itu jenis serangga itu yang ada yang hukumnya memang haram gitu. Maka tidak bisa digebyau ya pokoknya semua jenis serangga halal, tidak bisa. Semua jenis serangga berarti disamakan dengan belalang, tidak bisa. Karena yang disebut itu belalang berarti semua jenis belalang gitu. Penyebutannya Belalang sendiri kan serangga. Kan juga proses kehidupannya kan melalui metamorfose, melalui popok, terus
Belalang itu toh. Nggih. Belalang itu kan Enggak seperti itu juga. belalang itu kan apa itu telur. Telur langsung menetas. Enggak ada kepompong. Enggak di belalang itu tidak sama dengan niku kupu-kupu enggak sama. Enggak sampai ke kepompong. Enggak sama dengan kaper. Enggak. Enggak ada. Belalang. Telur langsung netes ya. Iya. Belalang. Belalang itu beda. Iya, maka Hari kayak serangga. Ya, semua binatang yang kecil namanya serangga. masa kategori serangga semua itu. Iya. Tapi serangga itu ada yang halal, ada yang haram gitu. Maka ini sudah jelas ya, hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan atas kalian bangkai. Terus kemudian wadamu darah. Walahmul inziri daging babi ning gone Al-Baqarah ayat Al-Maidah ayat 3 nggih. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain Allah nggih. Wal munkhaniqatu, binatang yang mati tercekik, sing penting enggak boleh. Wal mauqudatu, mati dipukul. Wal mutaradiyatu, mati jatuh. Wan natihatu, mati ditanduk. Wa ma kalasabu, yang binatang yang dimakan binatang buas, illa ma dzakaitum, kecuali kalian itu sempat menyembelih nggih. Wa ma dubiya alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam, dan seterusnya itu nggih. Maka dengan berdasarkan dalil bangkai, maka semua bangkai itu haram kecuali ikan dan belalang. Ini kula nggih. Kembali ke dalil Quran Nggih. tadi Ustaz sudah nyampaikan. Nggih. Kalau bangkai sudah jelas ya Nggih. kriterianya. Sekarang masuk ke babi. Babi itu disebutkan di situ di Quran itu daging babi. Nggih. Nah, bagi orang yang rada ngeyelan, Mhm. kan yang karung itu kan dagingnya, Iya. tapi jeroannya babi kan bukan nggak apa-apa, itu kan bisa gunakan untuk Itu namanya kelah saja, karena dagingnya aja haram apalagi jeroannya, kan seperti itu. Nun. Untuk menyembelih hewan ternak, apakah cukup dengan bismillah Allahu Akbar langsung diikat gitu? Cukup. Cukup. Nah, dengan bismillah saja sudah cukup. Ya. Bahkan apa itu, ketika seorang muslim lupa baca bismillah masih tetap sah. Itu kalau lupa nggih. Kalau lupa, pendapat yang paling kuat tetap sah. Lupa baca bismillah. Karena nggak mungkin seorang muslim itu apa itu sengaja untuk tidak menyebut nama Allah, nggak mungkin itu. Jadi secara umum ya, di dalam tafsir Al-Qur'an juga disebutkan, termasuk dalam tafsir Jalalain, termasuk pendapat Ibnu Abbas ya, ketika lupa tidak baca Al-Qur'an ya, dan bahkan seorang muslim kok memang sengaja nggak baca Al-Qur'an ya, itu pun ada pendapat yang membolehkan asal dia seorang muslim itu. Makanya sebagaimana apa itu yang penting intinya itu untuk Allah ya, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu kan halal. Kan ahli kitab nggak mungkin baca bismillah. Ya. Mereka menyembelih saja, tapi untuk Allah, yang penting untuk makan ya, untuk mayuran, yang penting bukan untuk berhala. Itu masih halal. Tapi perlu dikoreksi loh. Iya. Ahli kitab itu memang dalilnya seperti itu. Nggih. Sembelihan ahli kitab halal. Namun yang dimaksud untuk Allah itu Allahnya ahli kitab itu lain loh ya. Nggih. Dengan kita. Nggih. Dia akan menyatakan Tuhan Yesus itu Allah. Jadi dia Iya. menyembelih itu memang atas nama Tuhan Yesus itu kan. Ahli kitab memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Namun sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ahli kitab sudah menyembah Yesus. Tapi kok tapi pengertiannya bukan karena Allah itu. Yesus kan bukan Allah. Itu kan seperti ini ya. Memang dia Yesus dan juga menyembah Allah gitu loh. Mereka itu musyrik gitu, bukan tauhid itu. Cuma ketika mereka menyembelih itu, kalau tidak diuntukkan berhalanya, dikhususkan acara berhalanya, berarti untuk Allah gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Karena Tuhan inti mereka tetap Allah gitu. Intinya Iya. sembelih yang tidak diperuntukkan berhala, iya. otomatis untuk Allah. Iya, yang tidak karena apa, sembelihan mereka kan menyembelih untuk dimakan, gitu. Makan kan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, berarti itu untuk Allah, seperti itu loh Pak. Makanya orang Nasrani pun ketika menyembelih, asal tidak penyembelihan untuk acara ibadah mereka, ya, maka halal dimakan oleh orang Islam itu. Secara umum seperti itu. Asal tidak untuk persembahan, karena disembelih untuk makan, disembelih untuk menjamu tamu. Maka ini dikatakan untuk Allah karena menjamu tamu itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, Pak. Apa bisa dikatakan syubhat jadi daripada ragu? Lah nek jenengan syubhat yo iki tadi masuk nggih.
Apa iku wa baina umur mustabihatun la ya'lamuna katsiran nas nek sampean samar ya sudah ditinggalkan. Hanya beda. Ngaten nggih. Terus Peruntukannya yang Pak sih maksudnya. Nggih. Walaupun nyembelihnya itu benar, tapi kalau diperuntukkan berhala kan juga jadi haram. Nggih. Meskipun maca bismillah. Kalau bismillah, Allahu Akbar, tapi diganti Nggih. kan jadi haram. Terus saya nyembelih atas nama Tuhan Yesus itu gimana? Lu kan gak nyebut. enggak nyebut. Sing wonge kan gak ono kan ajaran. Betul loh. Itu kan Oh, ajaran. Jelas. Nyembelih kok nyembelih kok gak nyebut. Wallahu taala kita enggak tahu nggih, yang jelas nasnya seperti itu nggih. Ini halal sembelihannya orang ahli Ya kita. sudah, saya teruskan ya. Nggih. Tadi hubungannya dengan babi. Nah, sekarang hubungannya dengan anjing karena ini praktek. Anjing pripun? Ya, kenapa anjing itu diharamkan? Sedangkan kalau dalil yang jelas hewan itu babi, katakan Iya. seperti itu. Terus gimana letaknya anjing itu diharamkan? Itu kan ini pengetahuan Pak. Nggih, di dalam hadis kan disebutkan idza walago itu ketika anjing menjilat itu nggih. Jadi indikasi ketika kita mengikuti najisnya air liur anjing nggih, maka air liurnya saja najis apalagi nah gitu, apalagi tubuhnya gitu. Wong yang air liur kan bersumber dari tubuh, dari daging. Jadi air liur kan bersumber dari daging. Air liurnya saja najis, apalagi dagingnya itu. Maka jenenge kias kias yang lebih-lebih gitu loh. Maka anjing pun di situ kalau kita mengikuti madzhab Imam Syafi'i tetap masuk kategori haram karena ya memang seperti itu. Binatang bertaring. Nah, itu kan nanti pengembangannya kan ke situ kan belum sampai ke situ. Binatang buas, binatang bertaring, terus binatang yang haram itu loh ya. Kutu tajam. Banyak yang kutu tajam. Itu nanti di bab ini ada bab makanan nanti. Terusan binatang yang haram untuk dibunuh itu haram dimakan. Binatang yang disuruh untuk dibunuh haram dimakan. Contoh apa? Ulo, Tikus, disuruh bunuh cicak, haram dimakan semuanya gitu. Yang dilarang dibunuh contoh burung hudhud, kok pangan nggak oleh gitu. Terusan apa itu? Tawon kok pangan nggak oleh, mulane aja mangan tolo sing ana anake tawon aja, iku haram. Ya. Kalau haram yang pertama itu termasuk bangkai, haram yang kedua dilarang untuk dibunuh. Jadi sampean bunuh wis dosa. Karena sengaja membunuh itu berdosa. Tadi Ustaz sudah menyebut masalah binatang buruan, berburu itu. Nggih. Berburu tadi kalau masih bisa hidup bisa disembelih Nggih. Halal. Tapi kalau itu berburu misalnya ditembak ya, Bukan berburu tadi, ini binatang yang dimakan binatang buas. dimakan Nah, binatang buas. ketika kamu sempat menyembelih maka halal itu. Kalau nggak sempat menyembelih sudah mati, Haram. Misalnya dimakan binatang buas kok ternyata bok gudak diculno isek urip sampean beli, maka isek halal itu. Maksudnya seperti itu. Adapun berburu, maka berburu itu ketika kita baca bismillah, ketika kita menembaknya baca bismillah ternyata kena dan mati karena tembakan kita, ya halal dimakan. berburu pun dengan anjing misalnya. Berburu dengan anjing kan melepas anjing juga baca bismillah. Alhamdulillah, tapi Nah. walaupun perburuan itu mati, Nggih, tetap tetap halal. Tapi ketika berburu anjing diserahno ngene sampean masih hidup ya wajib disembelih gitu. Kalau mati Tapi nggak apa-apa. kan anjing berliur. Nggih. Begitu matian nih kena liur. Wallahu taala alam nggih. Wallahu taala alam. Coba. Tujuh kali. Nggih, wallahu taala alam itu nanti perselisihan pendapat di kalangan para ulama sebagaimana kemarin kita bahas. Kata nggih. Pun nggih. Jadi nek jenengan ragu tinggalno, nek jenengan pun yakin ya sudah gitu aja nggih. Jadi nek cara kula jenis termasuk bekicot, termasuk entung, termasuk laron, semuanya masuk kategori haram karena itu masuk kategori bangkai. Bangkai hanya simpel saja, bangkai hanya dua yang halal, hanya bangkai ikan dan belalang. Ngoten mawon nggih. Makanan yang halal dan haram itu memang perlu karena Nggih. praktek kita sehari-hari. Nggih. Nah, Ustaz sudah buka seperti itu. Nggih. Yang pertanyaan saya mungkin yang terakhir, ada menyebutkan yang menjadi kambing hitam atau segojangan lah bahasa Jawa. Napa? Bahwasanya mereka mempunyai dalil binatang yang menjijikan itu haram. Itu dalilnya apa enggak? Ada enggak?
Wa harrama alaikumul khaba'is dalilnya nggih. Dan diharamkan atas kalian semua yang menjijikkan khaba'is. Maka ini terbagi menjadi beberapa pendapat nggih. Khaba'is menjijikkan nggih. Menurut Imam Asy-Syafi'i itu di antara maksudnya adalah sebelumnya dalil itu memang soke atau soke. Soke. Ya sudah terus. Jadi apa itu menjijikkan menurut Imam Asy-Syafi'i itu adalah menjijikkan di antara pendapat Imam Syafi'i menjijikkan menurut orang Arab gitu. Itu yang pertama gitu. Dan ini memang kurang tepat gitu. Tapi menurut pendapat mazhab yang lain yang dimaksud menjijikkan itu gitu, adalah semua yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis itu namanya khaba'is, semua menjijikkan. Semua yang diharamkan enggak harus makanan. Jadi semua perkara yang diharamkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, maka ini masuk kategori khaba'ith menjijikkan. Misalkan ya, Allah mengharamkan babi itu menjijikkan. Allah mengharamkan anjing itu menjijikkan. Allah mengharamkan zina itu menjijikkan. Seperti itu maksud menjijikkan. Maka kula memilih pendapat yang ini. Insya Allah ini pendapat Imam Abu Hanifah, bukan kelihatan yang bukan Imam Ahmad ya. Pendapat bahwasanya yang dimaksud menjijikkan itu adalah semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara nas. Diharamkan. Nggih. Diharamkan sama dengan menjijikkan. Mulane apa itu kalau nggak diharamkan tidak menjijikkan. Walaupun keadaannya memang jijik betul. Jijik berarti jijik pribadi saja, bukan jijik secara umum. Nah, kelanjutan pertanyaan saya, Ye. karena ini praktek. Ye. Ada orang yang sakit, Ye. sakit demam atau sakit apa? Terus Apa itu malaria? nanti kita cek ya menjijikkan tadi apa semua yang haram itu menjijikkan menurut mazhab yang mana kalau supaya gitu. Cuma sing Imam Syafi'i sebagian pendapat Imam Syafi'i itu menjijikkan menurut orang Arab nih. Tapi pendapat mazhab yang lain itu menjijikkan yang dimaksud adalah khaba'is itu semua yang diharamkan di Al-Qur'an dan di hadis semuanya khaba'is gitu. Jadi kembalinya apa itu Allah mengharamkan yang menjijikkan. Berarti semua yang diharamkan Allah itu menjijikkan. Ngoten maknane. Saya teruskan, Ye. yang menjijikkan itu tadi jalannya tadi jelas juga, Ye. tanya sokan. Ye. Nah, praktek sehari-hari orang sakit malaria Terus itu lebih manjur kalau anak atau siapapun orang yang sakit itu diberi makanan cacing. Nah, cacing ini pada umumnya termasuk tipes tipes ya, tipes malaria lah, kademen gitu Pak. Hmm. Nah, itu makan cacing lah. Gimana pendapat Ustaz kalau maksudnya makan cacing untuk pengobatan seperti itu? Itu masih kategori menjijikan atau enggak? masalah melihat cacing itu pribadi masalah menjijikannya ya. Jijik apa enggak tidak, itu yang pertama. Yang kedua ya, cacing itu masuk kategori binatang yang tadi masuk bangkai. Maka cacing secara hukum asal bangkai gitu. Kan dia mati tidak disembelih dan tidak masuk kategori ikan, tidak masuk kategori belalang. Berarti masuk kategori bangkai gitu. Tapi kalau dia mengkonsumsinya tuh ambil cacing masih hidup terus ditelan, iya, ada seperti itu. Itu juga berdosa sama karena apa? Termasuk menyiksa. Ya nggak boleh kayak sampan ikan pun langsung ya nggak boleh sama itu. Ada orang yang untuk jamu, Iya, cindil, abang, tikus itu masih hidup itu. haram itu nggak boleh. Maka berobat itu tidak boleh dengan yang haram kecuali sudah darurat. Sopo sing biasanya main fatwa Darurat. bahwa cindil halal dimakan untuk jamu. Jamu itu nanti ada pembahasan tersendiri ya masalah jamu. Jamu itu tombol atau berobat itu ya harus dengan yang halal nih. Kecuali nanti darurat nih. Darurat baru boleh. Semua yang darurat itu dibolehkan dalam arti bukan halal, dimaafkan. Ngoten nggih. Jadi cacing, mosok mau buat cacing langsung diuntal ngono, Pak. Nek sak ngertos kula mboten. Dia ambil dari tanah masih hidup. Diuapkan. Cacing itu biasanya diuapkan. Ada yang dimasak, ada yang masih Allah Ta'ala alam yang jelas kula mboten sepakat nggih. Obat yang lain insya Allah masih Tapi ada. berarti definisi menjijikan tadi tidak menjijikan ya katakan lahiriannya yang Bukan. karena haramnya itu. Hakikatnya nggih. Hakikatnya semua yang diharamkan Allah itu menjijikkan. Nah, berarti kalau mengambil menjijikan itu karena manusia berarti kan relatif. Nah itu pribadi-pribadi nanti. Sampai nek jijik ya aja dipangan mesti buku barang halal. Nanti sampai muntah kan ngoten.